Oke, setelah kuartal pertama yang cukup berat, pasar saham Indonesia ini sekarang ada di persimpangan jalan. Di satu sisi, ada sinyal-sinyal kuat dari dalam negeri yang bikin kita optimis. Tapi di sisi lain, ada awan gelap dari luar negeri yang bisa jadi badai. Nah, pertanyaannya, kekuatan mana yang bakal menang? Yuk, kita bedah sama-sama. Ini dia pertanyaan utamanya. Setelah dihantam di kuartal pertama, pasar kita nih bakal rebound atau malah keseret lebih dalam? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal coba kupas tuntas dua kekuatan yang saling tarik-menarik ini. Motor penggerak dari domestik versus tekanan dari global. Biar kita bisa dapat gambaran, IHSG ini mau lari kemana? Oke, kita mulai dari sisi yang optimis dulu ya. Ada beberapa alasan yang kuat banget kenapa banyak analis percaya pasar domestik kita tuh siap buat tancap gas lagi. Ternyata ada motor penggerak yang solid banget dari dalam negeri. Khususnya di bulan April, ada beberapa bensin pendorong nih. Pertama, secara histori, bulan April itu biasanya bulan yang bagus buat IHSG. Terus, ada musim dividen yang ibaratnya jadi pemanis atau bonus buat para investor. Nah, yang paling ditunggu-tunggu itu review MSCI. Kenapa? Karena kalau hasilnya bagus, ini bisa jadi magnet super kuat buat narik dana asing masuk lagi ke Indonesia. Ditambah lagi, ada yang namanya lower base effect. Gampangnya, karena Maret kemarin tuh pasar cukup tertekan, jadi ruang buat naiknya di bulan April jadi lebih gede. Kombinasi yang cukup menjanjikan kan? Oke, sentimen pasar itu penting, tapi kita butuh bukti. Datanya gimana? Beneran kuat nggak sih fundamental perusahaan-perusahaan di Indonesia buat menopang semua optimisme ini? Nah, daripada nebak-nebak, mending kita intip aja langsung angkanya. Dan ini dia, wow, PT Antam melaporkan lonjakan laba bersih sampai 106%. Ini rekor laba tertinggi sepanjang sejarah mereka loh. Pendorongnya, segmen emas dan nikel. Ini bukan sekedar angka teman-teman, ini nunjukin kalau Indonesia lewat Antam itu punya peran krusial di panggung dunia, mulai dari emas sebagai aset safe haven sampai nikel sebagai bahan baku utama baterai mobil listrik. Dan ceritanya nggak berhenti di sektor tambang aja. Kita lihat juga PT Rukun Raharja yang laba bersihnya berhasil tumbuh double digit, 20%. Artinya apa? Kekuatan fundamental ekonomi kita tuh nggak cuma ngumpul di satu sektor aja, tapi lumayan menyebar. Ini pertanda yang bagus. Tapi, sehebat apapun cerita dari dalam negeri, kita nggak bisa tutup mata sama apa yang terjadi di luar sana. Ingat, pasar kita ini bukan pulau terpencil yang terisolasi. Ada badak geopolitik di luar yang lagi terbentuk dan siap-siap menerpa. Coba kita lihat urutan kejadiannya. Konflik di Timur Tengah ini eskalasinya cepat banget. Puncaknya, dan ini yang paling penting, adalah blokade de facto di Selat Hormuz. Kenapa ini krusial banget? Anggap aja Selat Hormuz itu kayak jalan tol utama buat minyak dunia. Kalau jalan tol itu macet atau ditutup, ya udah, semua negara pasti kena imbasnya. Nah, di tengah situasi yang lagi panas-panasnya ini, tiba-tiba muncul laporan dari Wall Street Journal yang jujur aja cukup mengejutkan. Presiden Trump dikabarkan siap mengakhiri operasi militer, bahkan kalaupun selatnya belum sepenuhnya dibuka. Ini sinyal adanya pergeseran strategi yang gede banget dari pihak Amerika. Jadi, apa artinya pergeseran ini? Gampangnya gini, fokusnya udah berubah. Dari yang tadinya tujuannya mau buka paksa selat itu, sekarang Washington lebih fokus buat ngeredam kemampuan militer Iran dan deeskalasi ketegangan. Pendekatan yang lebih lunak tapi jangan salah, ketidakpastiannya tetap aja masih sama tinggi. Terus dampaknya ke kita apa? Wah, ini langsung kerasa. Blokade ini, biarpun cuma sebagian, langsung bikin harga energi global naik. Ini bukan lagi sekedar berita politik yang jauh di sana. Ini kayak batu yang dilempar ke kolam, riaknya itu inflasi yang bisa sampai ke kantong kita semua. Makanya, sekarang semua investor lagi nungguin data-data penting ini. Dari dalam negeri, kita pantau angka inflasi Maret yang kayaknya sih bakal naik lumayan tinggi. Dari Amerika, data pekerjaan mereka jadi kunci, karena ini yang bakal nentuin The Fed mau naikin suku bunga lagi atau enggak. Setiap angka ini bisa bikin pasar goyang. Kalau ada satu aset yang bisa jadi cerminan sempurna dari perang antara optimisme dan pesimisme ini, kita tinggal lihat satu hal, emas. Pergerakan harganya belakangan ini benar-benar menggambarkan kebingungan dan volatilitas yang lagi dirasain pasar. Coba deh lihat ini, gila kan? Di bulan Maret, harga emas itu anjlok paling parah sejak krisis keuangan 2008, turun hampir 12%. Tapi, tiba-tiba dalam satu hari perdagangan aja bisa loncat naik lebih dari 3%. Ini gambaran sempurna betapa liarnya pasar sekarang, sangat-sangat volatile. Nah, ini dia nih medan pertarungannya.
Di satu kubu yang narik harga emas ke atas, ada harapan situasi di Timur Tengah mereda, dolar AS yang lagi melemah, dan tren de-dolarisasi. Tapi di kubu seberangnya yang nekan harga ke bawah, ada hantu inflasi yang gak hilang-hilang, dan ancaman suku bunga bakal naik lagi. Tarik-menarik di harga emas ini itu persis cerminan dilema yang dihadapi semua investor saat ini. Oke, jadi setelah dengar semua ini mungkin agak pusing ya. Tenang, pertanyaannya sekarang adalah, jadi apa dong yang harus kita perhatikan? Apa sinyal-sinyal kunci yang bisa jadi panduan kita buat navigasi di pasar yang lagi nggak jelas ini? Nah, menurut analisis dari stok sekuritas, ada 3 hal utama yang wajib kita pantau. Pertama, Selat Hormuz. Seberapa lama situasi ini berlangsung dan gimana dampaknya ke harga minyak? Kedua, kebijakan fiskal kita. Apa pemerintah bisa jaga defisit anggaran di bawah 3%? Dan ketiga, ini penting buat jangka panjang, eksekusi reformasi pasar modal kita buat ngejar tenggat waktu MSCI di Mei 2026. 3 hal ini bisa jadi kompas kita ke depan. Dan akhirnya, kita kembali ke pertanyaan awal. Di satu sisi, kita punya mesin ekonomi domestik yang fundamentalnya kuat. Di sisi lain, ada badai eksternal yang datangnya nggak bisa kita prediksi dan nggak bisa kita kontrol. Pertarungan antara dua kekuatan inilah yang akan menentukan arah pasar Indonesia. Jadi menurut Anda, kekuatan mana yang akhirnya bakal menang?